Semoga anak-anak Abah tidak musnah. Sampai Dajjal turun pun, yang namanya anak Abah itu nggak bakalan musnah. Cek aja Google, apa artinya Abah. Justru yang punah itu kalian, para projongos dan bajar-bajarnya Mulyono. Apa nanti gabung di pemerintah Pak Prabowo ada tugas baru? Insya Allah Abang sudah 2 kali bertemu, 2 kali dipanggil presiden terpilih. Jadi apa nanti Bang? Saya mempersiapkan diri, apa saja nanti presiden perintahkan. Oke, bisa di dalam, saya juga bisa di luar untuk memperkuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video parodi lucu dan juga video sindiran menohok daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk kroni-kroninya ya teman-teman. Karena walaupun Pak Mulyono ini sudah lengser dari masa jabatannya, namun di sini netizen masih saja memberikan komentar yang sangat pedas untuk Pak Mulyono dan terus membongkar kegagalan beliau selama memimpin negeri ini. Nah oke teman-teman semua, ada juga video si Ngabalin ya teman-teman. Jauh sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, si Ngabalin menyatakan saat diwawancara di salah satu stasiun TV dan begitu yakinnya bahwasanya si Ngabalin akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto. Dan di sini Ngabalin mengatakan sudah menyiapkan semuanya untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo ya teman-teman. Namun nyatanya sampai sekarang si Ngabalin ini belum juga dipanggil untuk masuk dalam kabinet Prabowo Subianto ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Semoga anak-anak Abah tidak musnah. Sampai Dajjal turun pun, yang namanya anak Abah itu nggak bakalan musnah. Cek aja Google, apa artinya Abah. Justru yang punah itu kalian, para projongos dan bajar-bajarnya Mulyono. Apa nanti gabung di pemerintah Pak Prabowo ada tugas baru? Insya Allah Abang sudah 2 kali Ngabalin guys. presiden terpilih. Jadi apa nanti Bang? Saya mempersiapkan diri, apa saja nanti presiden perintahkan. Oke, bisa di dalam, saya juga bisa di luar untuk memperkuat. Begitu yakinnya ya teman-teman, si Ngabalin ini akan dipanggil oleh Prabowo Subianto. Dan ini jadinya setelah si Ngabalin gagal untuk dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto teman-teman. Akibat gak dipanggil di kabinet, Mukhtar Ngibulin sekarang bernyanyi bila Israel datang memanggil. Stasi ini teman-teman. Engkau digelar manusia agung, sadarlah diri Saudi untung sebelum masa kerandadi diusung bila Israel datang memanggil di pengadilan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini parah nih. Tenang. Terima kasih Pak Jokowi. Nah, ini parah nih. Katanya disukai rakyat. Tenang. I love for you bahasa Inggris, buka kayu makin bangis. Nonton konser bagi kekasih, mau lengsek masih jual pasir. Mau lengsek masih jual pasir. Kalau kursi empuk buat keluarga, hutan numpuk ditambah riva.
Ragapin woman makin sopalan, pulang kampung ninggalin hutan, pulang kampung ninggalin Pulang hutan. kampung ninggalin hutan. Yang ngasih nama anaknya kecuali bapaknya namanya juga Bulmulyon gitu. Ya sekarang bayangin aja, Jepang diacak-acak Yakuza, Itali diacak-acak mafia, Indonesia diacak-acak Fufu Fafa. Lucu ya, Fufu Fafa ini bahkan bukan nama siul ini. Fufu Fafa, dan sekarang nggak ketemu, nggak pernah ada klarifikasi siapa Fufu Fafa. Satu info yang kita tahu, Fufu Fafa ini bukan nama asli. Fakta. Iya dong, orang tua macam apa yang ngasih nama anaknya Fufu Fafa? Kecuali bapaknya namanya juga Bulmulyon gitu. Gak ketemu loh sampai sekarang. Kita berharap banyak sama Kominfo, tolong Pak dicari Fufu Fafa. Haters presiden loh ini. Gak ketemu. Haters Om Deddy aja 2 hari ketemu. Iya gak? 2 hari bro ketemu bro hatersnya Om Deddy. Saya mau pensiun dan saya mau Katanya mau pensiun. Nah, memang udah Bruce Opung satu ini. saya dicoba sana untuk Saya izinkan saya untuk tidak percaya. Mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan kepada yang bersangkutan kaget. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Oh, 29 2009 guys. Pertanda apa tuh guys? 2009 ya penyebutannya. Beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Ketua MPR juga manusia asli, ini saya ucap. Masa jabatan 2024-2029. 2009. Udah pada tahu belum kalau pajak PPN bakalan naik dari 11% jadi 12%? Dan lu pada tahu nggak dampaknya separah apa itu ntar? Tapi kenapa nggak ada satupun buzzer bucin yang bilang makasih ke Jokowi karena berita kenaikan ini? Proses kenaikan ini terjadinya masih dalam pemerintahannya Jokowi. Dan poin penting penyebab kenaikan ini juga karena Jokowi. Secara umum, salah satu penyebab APBN kita itu jadi defisit karena pengeluarannya lebih gede daripada pemasukan. Dan karena terlalu banyak duit yang keluar, sedangkan pemasukannya sedikit, ya kayak gini hasilnya. Walaupun bansos emang jadi kewajiban pemerintah, tapi kenapa bansosnya dikeluarin dalam porsi besar-besaran pas kampanye Pilpres kemarin? Emangnya kita lagi dalam kondisi darurat apa? Betul. Bulan Februari abis Pilpres sampai si Jokowi lengser itu masih ada sekitar 8 bulanan. Kenapa nggak dikeluarin aja pas jeda waktu itu? Karena kelakuannya Jokowi itu, akhirnya dia ngewarisin utang segitu banyaknya sampai APBN jadi defisit. Lu pada nyadar nggak itu semua? Terus gimana caranya supaya negara bisa dapat duit tanpa ngutang? Ya naikin PPN jadi 12%. Karena sumber keuangan utama negara itu dari PPN. Endingnya apa? Rakyat lagi kan yang dibikin susah. Mikir nggak sampai ke sana. Dampak kenaikan PPN ini tuh bukan masalah kecil. Ini adalah sinyal kalau kondisi keuangan negara kita lagi nggak baik-baik aja. Lu beli bedak ketek, biar keteknya nggak bau, itu kena PPN. Lu beli odol, sabun, pampers, sampo, dan lain-lainnya, itu semua kena PPN. Jadi, dampak kenaikan PPN ini pasti bakal dirasain semua kalangan. Dari mulai rakyat miskin sampai yang tajir sekalipun. Tapi kan naiknya cuma 1%. Selisihnya emang cuma 1%. Tapi nilainya 9%. Dari yang awalnya 11%, terus nambah 1% jadi 12%, berarti selisihnya kan 1%. Jadi total nilai kenaikannya adalah 1 dibagi 11 dikali 100, sama dengan 9,09 sekian persen. Atau bisa juga dianalogi nih kayak begini. Lu punya kambing 110 ekor, terus nambah jadi 120 ekor.
Nah, jadinya kambing lu nambah 1 ekor atau nambah 10 ekor. Hitung sendiri tuh 10 ekor dari 110 ekor tuh berapa persen? Apakah lu pada seneng dengan keadaan ini? Kenaikan PPN ini juga bakalan bikin harga bahan pokok ikutan naik, sedangkan gajinya nggak naik-naik. Belum lagi ada kemungkinan juga pajak bakalan dinaikin secara bertahap sampai 15% nantinya. Mau kayak gitu? Awal mula kekacauan ini tuh dari kebijakan ngawur dari Jokowi yang sembrono pakai duit negara. Apa ya lo? Nah oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran menohok daripada netizen untuk Pak Mulyono dan juga untuk kroni-kroninya ya teman-teman. Yang sampai sekarang kroni-kroninya Mulyono ini sebagian masih berada dalam kepemerintahan Pak Prabowo Subianto. Nah oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan di awal. Awal kekacauan Indonesia saat ini berawal dari si Mulyono ya teman-teman. Dan awal kekacauan ekonomi Indonesia saat ini adalah berawal dari si Mulyono ya teman-teman. Yang segala kebijakannya hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan keadaan rakyat kecil di bawah. Nah oke teman-teman semua, dan semoga saja di kepemimpinan Pak Prabowo ini kedepannya akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ya teman-teman. Dan semoga saja segala kebijakannya tidak mementingkan dirinya sendiri dan juga kelompoknya sendiri. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.